Masih di NTV Sport, reputasi timnas Indonesia semakin naik dengan keberadaan pemain-pemain keturunan yang berkarir di negeri kincir angin. Di musim yang baru sebanyak 6 pemain berpaspor Indonesia bakal berkiprah di Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda. Dan siapa sajakah mereka, kita akan membahasnya bersama Bro Marco. Ya halo Bro Marco. Ayo yuk. Gimana kita mau bahas apa nih? Jadi gimana nih, siapa aja nih bocorannya? Iya, jadi ada 6 yang saat ini atau yang musim ini akan bermain di Eredivisie. Pemain-pemain diaspora atau pemain Indonesia yang memperkuat timnas juga. Itu akan bermain di Eredivisie untuk musim ini. Siapa saja mereka? Mungkin kita bisa geser slide-nya dulu. Oke. Ada 6. Nah, yang pertama tentu kita akan mengawali dari yang namanya Mads Hilgers. Ini dia pemain FC20. Jadi Mads Hilgers ini adalah berposisi sebagai bek tengah. Ini merupakan pemain yang boleh dikatakan pemain yang dengan valuasi tertinggi saat ini untuk pemain yang bermain di Liga Belanda. Pemain Indonesia maksudnya ya. Ada sekitar kalau nggak salah 113 miliar valuasi dari Mads Hilgers saat ini. Memang turun sedikit dari musim sebelumnya, namun ini menunjukkan bahwa bagaimana Mads Hilgers ini adalah pemain yang boleh dikatakan penting di FC20. Nah, menariknya adalah akhir musim kemarin, Mads Hilgers sempat memberi sinyal untuk dia akan mau pindah nih dari FC20. Jadi pas laga terakhir kalau nggak salah dia membuat sebuah kutipan yang dianggap sebagai sinyal bahwa dia akan hengkang dari FC20. Hanya saja ternyata kemarin namanya masih masuk nih dalam skuad laga pramusim terakhir yang dilakoni FC20 saat berhadapan kalau nggak salah dengan Udinese kemarin. Dan di sana dia masih masih dimasukkan dalam skuad FC20. Artinya apa? Bahwa musim depan Mads Hilgers juga akan tetap bermain untuk FC20. Kontraknya masih akan berlangsung masih ada sampai 2026 mendatang, Juni. Jadi ya kita masih bisa melihat atau menantikan aksi dari Mads Hilgers untuk musim depan. Nah, yang berikutnya mungkin kita ke sini aja dulu nih. Ini agak seru nih soalnya nanti. Oke, itu terakhir ya. Calvin Verdong dulu. Nah, ini posisinya bek kiri. Kalau tadi Mads Hilgers dia di bek tengah, ini adalah bek kiri. Kalau pemain atau teman-teman atau supporter timnas Indonesia pasti sangat mengenal sosok yang satu ini. Calvin Verdong tidak tergantikan di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Begitu juga dengan posisinya di NEC Nijmegen. Nah, dia adalah pemain dengan jumlah menit bermain yang cukup banyak di NEC pada musim lalu. Dan pemain dengan kemampuan bertahan yang luar biasa. 8 atau kalau nggak salah 9 clean sheet selama satu musim. Berarti dia tuh sangat vital sekali untuk klubnya ya? Betul sekali. Dia adalah pemain yang sangat vital untuk NEC dengan kemampuan bertahan dan juga menyerang yang cukup baik. Dia beroperasi di sektor kiri. Usianya 28 tahun, namun secara fisik cukup prima. Dan musim lalu dia bermain 36 kali dan mengoleksi 1 gol. Dan dia juga kabarnya pernah jadi kapten juga ya, sempat ya? Iya, pernah jadi kapten di NEC. Dan musim depan masih akan menjadi andalan sepertinya Calvin Verdong di klubnya. Karena memang kalau boleh dikatakan belum tergantikan, akan tidak tergantikan dia di NEC Nijmegen. Jadi kita berharap menit bermain itu akan berpengaruh juga nanti dengan kemampuannya dia saat bermain ke timnas Indonesia. Jadi semoga permainannya bisa meningkat lagi musim ini. Nah, itu yang kita harapkan sih, Calvin Verdong. Nah, yang di tengah. Yang menarik ini nggak sabar sih. Sebenarnya apa yang menarik paling terakhir tuh apa nih menariknya? Nah, ini adalah pemain Indonesia atau bek tengah Indonesia juga yang sangat berpengaruh di timnas Indonesia. Dia Justin Hapner. Nah, kenapa menarik? Karena sebelumnya Justin ini sebenarnya sempat dirumorkan akan berlabuh atau merapat ke Liga Indonesia, which is bahwa itu dianggap sebagai sebuah penurunan karena sebelumnya dia bermain di Wolverhampton Wanderers U21 atau di Inggris. Jadi bermain ke Indonesia dianggap sebagai penurunan dan cukup lama Justin Hapner bisa mendapatkan klub dan dia dirumorkan akan kembali, tapi akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan Fortuna Sittard. Ini adalah tim Eredivisie, ini tim lama, tim bagus sebenarnya, dan dia bergabung dan sudah langsung mendapat tempat sebagai pemain starter kemarin saat lagu. Berarti dia langsung debut ya kemarin ya? Iya, dia debut dan jadi starter. Dan usianya juga masih muda. Dan ini adalah kesempatan bagi Justin Hapner untuk bisa menambah jam terbangnya lagi di kelompok senior ya. Karena sebelumnya dia bermain di U21 dan ini sekarang dia bermain di kelompok tim utama. Dan semoga kemampuan Justin Hapner juga akan semakin lebih baik lagi gitu loh untuk ke depannya. Sehingga timnas juga akan mendapatkan hasilnya nanti ketika bermain bulan Oktober nanti. Oke, kita harapkan. Ya. Next, kita punya apa lagi? Oke, kita coba lagi di slide kedua.
masih ada 3 pemain lagi yang dipastikan sudah akan bermain di Eredivisie musim ini ya 2025-2026. Oke, kita mulai dari ini dia. Bek kiri ada Dean James. Dean James ini pemain Go Ahead Eagles. Ini pemain yang cukup baik sebenarnya, berusia 25 tahun. Dia punya kemampuan yang walaupun bermain di sektor kiri, dia memiliki kemampuan tidak hanya bertahan tapi juga kemampuan untuk menyerang. Terbukti dia cetak 2 gol di musim lalu, dan musim ini Dean James juga sudah dipercaya kemarin juga bermain saat Johan Cruyff Shield ya kemarin berhadapan dengan PSV Eindhoven, di mana kalau kita ingat Go Ahead Eagles ini adalah pemenang KNVB Cup untuk musim lalu. Jadi Johan Cruyff Shield ini pertemuan antara juara Eredivisie melawan KNVB Cup kemarin juaranya. Nah, Dean James main saat itu, dia melakukan assist atau memberikan 1 assist terhadap satu gol yang dicetak oleh Go Ahead Eagles. Namun sayangnya mereka kalah dengan skor 1-2 kemarin. Jadi ya cuman yang pasti bahwa Dean James masih boleh dikatakan menjadi andalan di Go Ahead Eagles untuk musim ini. Dan itu penting karena di timnas Dean James ini posisinya ini belum stabil ya. Dia masih jarang mendapatkan tempat di posisi inti. Pernah sekali mendapatkan posisi inti, setelah itu dia digantikan oleh pemain lain. Jadi itu akan membuat dia nanti bisa bersaing di skuad timnas Indonesia nantinya tentunya. Jadi kita berharap sih Dean James akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi dan bermain lebih baik di Eredivisie musim ini. Biar bisa diandalkan ya. Betul sekali. Ya. Nah, yang kedua ada nama Eliano Rangers. Ini adalah saudara Tijani Rangers yang saat ini sudah bermain di sekarang di mana ya Tijani? Dimain di kemarin AC Milan. Manchester City. Manchester City. Iya, setelah dari AC Milan pindah ke Manchester City. Oke. Nah, ini adalah saudaranya Eliano. Yang menarik adalah dia masih berusia 24 tahun. Kemarin bermain 22 kali dan mencetak 1 gol dan berposisi sebagai bek. Nah, yang menarik dari Eliano ini adalah dia nggak hanya bisa bermain di posisi bek kanan sebenarnya. Jadi dia bisa bermain di beberapa posisi, bermain di gelandang. Kemarin sempat dicoba juga saat uji coba 2 kali bermain di posisi gelandang. Dan ini menjadi salah satu modal bagi Eliano untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi di musim depan. Berarti selain bek kanan dia juga bisa bermain di gelandang. Iya, dia bisa bermain gelandang serang, di sayap juga. Jadi ini akan menjadi modal yang baik buat dia untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain di musim ini. Dan ini penting juga balik Eliano karena memang sampai saat ini Eliano yang bermain di PSC Zwolle ini juga, di PSC Zwolle, dia di timnas sangat boleh dikatakan meredup setelah dia direkrut atau dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Eliano sangat jarang mendapatkan menit bermain. Jadi semoga ini menjadi modal bagi Eliano juga ya untuk bisa bersaing di skuad Garuda nantinya tentunya. Oke, ada lagi siapa? Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner ini naik kelas. Kalau musim lalu dia bermain di Jong Utrecht, di mana itu Jong Utrecht ini tim Utrecht juga yang bermain di kasta kedua Eredivisie. Dia 2021, 2022, 2023, 2024 dia bermain untuk Jong Utrecht. Sebenarnya ini pemain bagus, gelandang, dia berposisi sebagai gelandang tengah. Hanya saja sayang sekali kemarin di akhir-akhir kompetisi Ivar Jenner ini mengalami cedera. Jadi sampai saat ini juga beberapa kali pramusim dijalani oleh FC Utrecht, tim utamanya. Ivar Jenner belum bisa main. Tapi yang pasti adalah dia naik kelas ke tim utama. Jadi kemarin sebelumnya dia bermain di level U21, bermain di kasta kedua Eredivisie. Nah, sekarang dia bermain di kasta tertinggi. Nah, ini tentu kita berharap bahwa Ivar mendapatkan menit bermain juga nantinya di Eredivisie musim ini. Dan ini paling tidak ya baik untuk jam terbangnya dia karena selama ini memang hanya bermain di kasta kedua Eredivisie. Nah, begitu, Bro Marco, jika kita lihat dari tadi tuh usianya tuh di angka 20-an ya. Jelas ini adalah usia yang sangat produktif. Betul. Seberapa pentingkah mereka untuk di Liga Eropa ini? Ya, mereka sebenarnya adalah pemain-pemain calon pemain masa depan boleh dikatakan. Apalagi kalau kita lihat di sini ada Ivar Jenner masih 21 tahun dan di klub FC Utrecht juga dia akan bersaing dengan gelandang-gelandang yang berusia juga tidak jauh berbeda, usia 20, 21 dan 22 tahun. Jadi artinya ini adalah menjadi bibit-bibit yang nantinya mungkin akan menjadi pemain-pemain yang nanti bisa jadi legenda di Eredivisie. Dan kita berharap paling tidak 1 dari 6 tadi itu bisa mewakili Indonesia dan cukup dikenal di Eredivisie. Kalau bisa 6-6-nya ya? 6-6-nya kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya beberapa lah. Gitu. Oke, kita selanjut. Kita akan melihat slide selanjutnya. Oke, kalau kita tadi melihat ada 6 yang sudah pasti akan bermain di Eredivisie. Nah, ini ada satu lagi nih, kemungkinan besar. Ini adalah The Professor Tom Haye.
kemungkinan juga akan meramaikan kembali Eredivisie setelah musim lalu dia bermain dengan Almere City yang which is timnya degradasi. Dan sampai saat ini memang masih berstatus belum punya klub, alias masih pengangguran. Masih bebas ya, Masih, bisa kemana-mana bisa jadinya kemana-mana. nih. Jadi masih belum dapat klub. Kemarin sempat digosipkan dekat dengan klub Prancis, tapi nggak ada kelanjutannya juga. Dan belakangan ada rumor yang menyebut bahwa ada 2 tim yang akan berniat merekrut Tom Hai. Salah satunya adalah Fortuna Sittard, dan ini adalah timnya yang kalau kita lihat tadi, timnya Justin Hubner. Jadi kalau memang jadi nanti Tom Hai ke Fortuna Sittard, mungkin akan bisa satu tim dengan Justin Hubner. Nah, ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya, karena di usia 30 tahun dengan pengalaman yang cukup banyak, tidak memiliki klub sampai dengan saat ini bursa transfer atau Eredivisie akan segera bergulir, artinya bursa transfer juga akan segera ditutup. Ini cukup mengkhawatirkan bagi Tom Hai dan tentu saja bagi penggemar timnas Indonesia karena Tapi bukankah kalau misalnya masih bebas kan itu artinya masih banyak peluang untuk masuk manapun betul, nih, Bro betul. Marco? Iya, tapi kan kalau bursa transfer nanti ditutup untuk Liga Belanda umpamanya, berarti dia kan harus bersaing lagi nanti untuk liga-liga yang lain, mungkin Liga Italia atau Liga Spanyol, which itu akan lebih sulit karena level kompetisinya lebih tinggi. Dan ini kalau sampai tidak dapat klub, maka kemampuannya atau perannya di timnas Indonesia itu juga akan diragukan juga ya. Ya kalau dia nggak dapat bermain, walaupun memang selama ini sebagai pemain inti di timnas Indonesia, sebagai gelandang yang cukup berpengaruh, tentu saja itu akan mempengaruhi permainannya untuk timnas Indonesia. Jadi berharap, orang-orang sih tentu saja berharap Tom Hai itu bisa dapat klub secepatnya. Dan ya kita doakan saja sih biar bisa dapat klub di Liga Belanda, atau paling tidak jangan ke Indonesia dulu deh. Main di luar dulu. Oke. Dan ada 2 lagi nih sebenarnya. Ini calon pemain Indonesia yang nanti bertambah di Eredivisie. Karena Mauro Gistra dan Miliano Jonathans ini belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Berarti ini calon yang akan dinaturalisasi. Betul. Jadi ini adalah 2 nama yang rencananya akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, di sini ada nama Mauro Gistra, dia bermain posisi depan striker, masih 20 tahun. Dia musim lalu bermain atau 28 kali dan mencetak 17 gol. Dia ini bermain untuk Volendam. Ini adalah tim yang saat ini baru promosi ke Eredivisie. Jadi musim lalu dia masih bermain di level yang bukan di tim utama, tapi tahun ini dia akan bermain di level utama dan masih berjuang untuk mendapatkan gol pertamanya untuk tim senior di Volendam. Jadi musim lalu dia berperan mengantar Volendam naik ke Eredivisie dengan 17 gol. Oh enggak, ini bukan di gol bersama tim utama ya, ini gol keseluruhan bersama dengan tim U21. Tapi dengan angka gol 17 ini ya, cukup tajam juga berarti dia. Punya kemampuan, tapi dia masih ada bersaing dengan striker-striker yang ada di tim utama Volendam saat ini. Jadi kita berharap ya tentu dia akan mengejar menit bermainnya di musim ini bersama Volendam yang akan tampil di Eredivisie. Dan untuk Miliano Jonathans, pemain bersayap kanan, dia bermain di FC Utrecht. Dia juga sebelumnya bermain di Jong Utrecht. Jadi musim depan dia akan bermain untuk tim senior juga bersama dengan Ivar Jenner. Dan musim lalu dia 11 gol bersama Jong Utrecht dan mendapat kesempatan 8 kali tampil bersama tim utama. Wow. Dan kemarin juga di kualifikasi Liga Eropa, dia mendapat kesempatan untuk tampil juga, Miliano Jonathans. Jadi peluangnya untuk bisa menembus skuad utama FC Utrecht pada musim ini tentu cukup besar. Dan nanti bisa jadi cukup satu tim dijagokan juga Betul. berarti nih. Mungkinnya satu tim juga nanti sama Ivar Jenner. Jadi paling tidak melihat Liga Belanda nanti banyak pemain Indonesianya cukup menarik sebenarnya mengikuti Liga Belanda musim ini. Ayo. Berarti ini bisa menjadi tambahan amunisi kita untuk putaran keempat Piala Dunia nanti? Dan saat ini memang masih diusahakan, masih berkas-berkasnya sudah, kemarin kalau nggak salah sudah akan dilimpahkan ke DPR, menunggu proses selanjutnya, sehingga berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia dan bisa didaftarkan menjadi pemain timnas Indonesia. Karena kita tahu bahwa timnas Indonesia sangat membutuhkan pemain striker saat ini, mengingat Ole Romeni itu masih cedera. Jadi Ole Romeni masih ya belum bisa dipastikan apakah tampil, tapi besar kemungkinan dia tidak akan tampil pada round 4 nanti. Jadi kita nantikan. Mauro Gistra diharapkan mungkin bisa cepat untuk bisa mengisi posisi tersebut. Oke, kita nantikan kabar baiknya. Semoga 2 pemain yang bisa menjadi andalan ini segera dinaturalisasi dan juga menjadi amunisi untuk kita. Kita masih punya lagi atau enggak, Bro Marco? Sudah semuanya.
Sudah semuanya? Ada 6 yang sudah pasti dan ada 2 yang akan menambah calon pemain Indonesia yang main di Eredivisie dan satu lagi Tom Haye kemungkinan akan kembali lagi ke Eredivisie. Oke, prediksi dari Bro Marco nih. Dari 6 ini, Ya. berapa yang akan lolos? Kalau lolos ke tim utama, aku pikir semua nanti akan berpeluang untuk main di tim utama karena dari usia dan juga memang pengalaman mereka udah layak untuk mendapatkan menembus tempat di tim utama. Ya, mari kita sama-sama nantikan kabar gembiranya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda, NTP Sport akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.